Inside bareng Gretong Tongkrongan. Hai great people, yuk kita ngobrol santai sambil dapat banyak insight di Gretong, Great Tongkrongan. Aku Katya dan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial dari The Aesthetic Skin. Halo dokter. Halo Katya. Boleh dong perkenalan diri dulu nih ke great people dokter. Halo semua, perkenalkan nama saya dengan Dr. Lovira Ladiska. Saya berpraktik di The Aesthetic Skin Clinic khususnya di cabang Kebayoran Lama dan Bintaro. Kita mau ngajak great people nih untuk lebih peduli terhadap kesehatan dan juga diri kita sendiri. Dan salah satunya melalui hal-hal yang sederhana seperti penggunaan sunscreen. Karena kan banyak orang di luar sana yang mungkin masih mengabaikan pentingnya pakai sunscreen, dok. Karena banyak orang masih berpikir, oh mungkin pakai sunscreen itu untuk mencegah kulit belang doang. Nah sebenarnya itu mitos atau fakta sih, dok? Oke, jadi sebenarnya itu mitos ya, karena penggunaan sunscreen sendiri memang sih betul untuk mencegah adanya sunburn, tapi yang lebih penting lagi adalah untuk mencegah adanya resiko kanker kulit. Nah, kanker kulit ini kan merupakan, mungkin di Indonesia memang kasusnya tidak sebanyak kanker lain, tetapi biasanya kanker kulit itu kan memang banyak tuh lebih banyak di negara 4 musim dan yang negara memang yang warganya itu berkulit putih. Jadi awareness-nya nih masih belum dapat nih di Indonesia. Masih rendah ya awareness-nya di Betul Indonesia. banget. Makanya tadi seperti yang Katya bilang, penggunaan sunscreen itu cuma untuk sunburn, tapi sebenarnya ya memang bisa untuk mencegah sunburn. Tapi yang paling penting adalah sebagai pencegahan resiko kanker kulit. Sebenarnya tuh pas momen-momen kapan aja sih dok kita harus pakai sunscreen? Oke, jadi sebetulnya penggunaan sunscreen memang sih kadang kan kita kalau kantoran, terutama yang ngerasa akan tahu juga di dalam kantor nggak akan kena sinar matahari. Yang penting sebetulnya itu kalau misalnya di mallnya atau kayak di gedungnya ada kaca yang memang bisa ada paparan sinar matahari yang menembus, saran saya sih memang tetap harus pakai sunscreen karena kan sinar UV-nya itu kan tetap dapat menembus ya, walaupun memang ada penghalang seperti jendela atau kaca. Itu wajib. Kemudian juga untuk di pantai, berenang, melakukan olahraga yang di luar ya pasti harus pakai sunscreen juga sih gitu. Sebenarnya apa sih dok kira-kira yang menyebabkan kenapa awareness-nya tuh masih rendah ya? Karena kan sekarang banyak beauty content creator yang juga tuh menyampaikan loh kalau misalnya pakai sunscreen itu sangat penting gitu, tapi masih rendah nih awareness-nya. Kira-kira kenapa sih dok penyebabnya? Mungkin yang satu adalah kurangnya edukasi terkait dengan fungsi dan penggunaan sunscreen itu sendiri. Karena kan orangnya mungkin yang tahu cuman untuk mencegah supaya tidak sunburn. Padahal kan sebenarnya ada resiko yang lebih besar lagi nih terjadi kalau tidak pakai sunscreen, itu satu. Yang kedua juga mungkin kayak yang tadi saya bilang, karena insidensi dari kanker kulit di Indonesia itu masih cukup rendah juga. Jadi orang-orang yang tadi saya bilang masih nggak tahu sunscreen apa sih, dan juga kayak toh juga biasa kita di dalam ruangan. Nah itu terus juga yang saya kadang sering lihat banyak kan mungkin warga yang menganggap kalau sunscreen itu full bahan kimia, jadi nanti berbahaya nih Jadi buat takut, tubuh. jadi takut malah merusak kulitnya gitu ya? Itu sih sebenarnya hoax ya. Jadi kan tentunya kandungan dari skincare apapun pasti kan memang tetap harus di cross check terlebih dahulu ya. Dan ya aliran hoax seperti itulah yang beredar yang bikin Iya, mungkin betul, jadi betul. takut pakai sunscreen gitu sih. Sunscreen, terus kemudian skincare biasanya kan identik dengan ya udahlah itu perempuan aja yang make. Sedangkan sebenarnya tuh banyak pengguna kendaraan bermotor tuh laki-laki justru Betul, ya dok. betul. Dan itu tuh kena paparan sinar matahari langsung dan itu setahu saya itu berbahaya banget tuh kalau nggak pakai sunscreen. Itu gimana tuh dok? Maksudnya sekarang gimana ya kondisinya? Apakah laki-laki tuh sebenarnya boleh juga pakai sunscreen atau seperti apa? Oke, jadi sebetulnya penggunaan sunscreen itu sendiri tuh tidak memandang gender ya. Jadi laki-laki pun ya boleh pakai sunscreen. Mungkin bisa disesuaikan juga ya dengan kebutuhan kulitnya. Misalnya untuk laki-laki yang nggak betah nih pakai sunscreen yang mungkin kayaknya lengket ya, carilah tekstur sunscreennya yang mungkin lebih lightweight, yang lebih acne friendly. Karena kan biasanya cowok kan lebih gampang jerawatan tuh. Nah itu bisa dipilih tuh sunscreen jenis mana sih yang cocok
misalnya untuk kulit cowoknya gitu. Atau anak-anak kan juga sekarang boleh di atas usia 6 bulan atau di atas 1 tahun ya boleh pakai sunscreen, tapi memang yang physical sunscreen. Jadi kan sunscreen itu ada dua tuh, ada dua jenis, yang physical sama yang chemical. Nah, nanti tinggal dipilih tuh jenisnya, yang fisikal Yang atau sesuai yang kebutuhan chemical, ya. terus yang teksturnya yang krim kah, yang apa gel. Jadi memang bergantung kebutuhan dan tidak memandang gender sih gitu. Jadi cowok ya boleh dong pakai sunscreen. Menarik banget. Dokter, boleh dong ceritain nih dok, ada nggak sih pengalaman dari pasien atau orang terdekat dokter yang selama ini tuh mengabaikan penggunaan sunscreen, tiba-tiba kulitnya tuh jadi bisa bermasalah banget gitu. Bintik-bintik di wajah, atau misalnya ada flek, terus ternyata nggak pernah pakai sunscreen dari dulu, padahal aktivitasnya itu selalu di bawah sinar matahari dan outdoor. Nah, itu sih yang paling sering terjadi, dan itu terjadi bukan cuma 1-2 aja ya. Jadi banyak lah yang kayak gitu sih Kak. Tapi kalau yang untuk kasus yang seperti kanker kulit atau apa ya mungkin ada di luaran sana sih gitu. Aku jadi penasaran nih dok, sunscreen untuk muka sama untuk badan. Kayak misalnya kita ke pantai, itu kan pakai sunscreen juga ya, seluruh Betul, badan betul, gitu ya, betul, sunscreen atau betul. sunblock. Itu bedanya apa sih dok? Boleh di-sharing nggak? Mungkin kalau misalnya untuk aktivitas tertentu, misalnya untuk berenang atau untuk ke pantai, kan pasti kan kita kena air ya, dan sinar mataharinya ultravioletnya itu kan pasti lebih masif Iya. dibandingkan kalau kita yang di dalam ruangan nih. Karena kan mungkin kalau di dalam ruangan ada kayak semacam menghalang seperti kaca ya gitu. Jadi paling tips dari saya, misal kalau untuk memilih sunscreen yang di luar, untuk aktivitas di luar ruangan, bisa menggunakan ya SPF-nya minimal 30 atau 50 lebih bagus lagi. Pilihlah yang teksturnya itu juga lebih thick, lebih tebal, dan juga harus water resistant ya. Jadi kan karena kalau di outdoor di pantai atau apa, kalau kita kena air ya sunscreennya masih tetap stay gitu. Nah Nggak kalau luntur ya? iya nggak Biasanya kan luntur, luntur, jadi iya. licin malah ke badan, jadi Betul, nggak enak. betul, untuk aktivitas yang di luar ruangan ya. Jadi intinya seperti itu. Kalau misalnya kayak di kantoran, di office, terus juga misalnya di mall, tapi misalnya tuh di mallnya atau di ruangannya banyak apa kaca-kaca gitu, menembus itu ya minimal SPF 15 juga nggak apa-apa. Terus mungkin yang yang teksturnya disesuaikan lah. Mungkin kalau untuk wajah, misalnya mau ditimpa pakai make up ya bisa cari tekstur sunscreennya jangan yang terlalu berat gitu sih. Jangan yang white cast juga mungkin kalau untuk wajah. Nah, setahu aku tuh sekarang tuh ada skin tint ya dok, kalau nggak Skin salah. tint, iya. Sunscreen plus apa ya dok? Aku lupa deh. Tint. Jadi Oh dia iya, tetap itu ada bedanya apa base. dok? Oke, jadi sebenarnya kalau skin tint itu kan dia ada kandungan SPF-nya, sun protecting factor-nya, tapi dia tetap ada seperti foundation ya. Saya agak kurang paham juga kalau yang kosmetiknya itu. Intinya dia untuk semacam alas bedak wajah, tapi udah ada kandungan SPF-nya tuh. Jadi bisa dipakai juga untuk mungkin nutupin bekas jerawat, tapi tetap aman juga Udah untuk ada sunscreen. SPF-nya jadi ya. Yes, benar. Tapi sebenarnya apakah penggunaan skin tint aja tanpa sunscreen itu udah cukup atau kita harus tetap base-nya itu pakai sunscreen dulu, dok? Sebenarnya selama skin tint-nya sudah mengandung SPF yang dibutuhkan, misalnya skin tint-nya udah ada SPF 30, klaimnya udah ada SPF berapa, ya nggak apa-apa sih, nggak perlu ditimpa lagi gitu. Soalnya aku belakangan ini lagi sering pakai skin tint doang dong. Oh, Maksudnya aku oke, nggak pakai sunscreen, oke. tapi aku pakai skin tintnya karena ada SPF-nya Iya, yang tadi dokter bilang. Jadi selama ada SPF-nya harusnya nggak apa-apa. iya, jadi dan biasanya tuh juga lebih ringan kan, Lightweight ya. lebih ringan di muka, jadi enak dipakainya. Betul. Ada nggak sih dok kayak tips nih untuk kita tuh bisa lebih menjaga diri kita dari dalam tentunya ya, karena kan kalau Oke. misalnya dari luar kan ya udah banyak lah ya. Nah kalau dari dalam nih gimana nih supaya kayak memang alami gitu. Oke, ya paling sih sebetulnya ya minum air putih yang cukup ya. Kalau misalnya nggak ada gangguan jantung ya 1-2 liter per hari. Terus juga tidurnya harus cukup. Dewasa biasanya 6-8 jam per hari. Terus yang penting ya kita pantau lah apa yang kita makan gitu loh. Jangan makan junk food, gorengan, manis-manis. Walaupun kadang saya juga masih suka makan manis-manis ya. Ini mulai dibatasi lah Iya. gitu. Terus Balance lah ya dok. balance. Terus yang penting tapi sering mager olahraga. Olahraganya ya bisa kardio, bisa strength training. Ya carilah jenis exercise yang kira-kira diminati. Seminggu itu disarankannya kalau menurut WHO itu minimal banget 3 kali. 3 kali per minggu dengan durasinya itu 30 menit. Terserah mau
aerobik, apa aja ya, ya. yang penting olahraganya itu memang yang bukan yang rekreasional ya. Kalau kayak padel kan rekreasional, Iya. olahraganya yang beneran misalnya kita ke gym, angkat Iya, beban, iya. atau kita running, lari. Nah, itu boleh banget dilakuin. Terus juga tadi makanan udah, terus tadi tidur, sama yang penting hindari stres, belajar mindfulness, gimana caranya supaya kita bisa lebih ngatur emosi juga, itu penting. Tadi melatih mindfulness dan itu semua kan pasti untuk jangka panjang ya Betul, dok. betul. Nah tadi aku baru keinget nih dok, kalau kayak sebenarnya si sunscreen ini sendiri, aku pernah baca-baca infonya adalah bisa juga untuk mencegah penuaan dini. Itu benar nggak Betul, sih dok? betul. Jadi tadi saya juga belum mention ya. Jadi penggunaan sunscreen secara rutin dan konsisten dapat membantu untuk mengurangi kerutan pada wajah. Nah, jadi karena kita kan ibaratnya memblok lah si sinar ultraviolet itu ke dalam kulit, sehingga kita itu mencegah si sinar ultravioletnya inilah untuk merusak kulit kita, masuklah ke sel kulit kita. Nah, salah satu yang paling sering kejadian biasanya nih kalau yang ingin supaya nggak berkerut, pakailah sunscreen dan harus di reapply 2-3 jam sekali gitu sih. Ada nggak sih pesan-pesan nih untuk perempuan hebat yang nonton, untuk great people yang nonton di luar sana, gimana sih cara kita untuk bisa lebih self love ke diri kita? Oke, jadi untuk para perempuan di luar sana, jangan lupa untuk selalu memprioritaskan diri sendiri, baik itu sesimpel dengan menggunakan sunscreen dan atau basic skincare di rumah, kemudian juga jangan lupa untuk perbaiki pola makannya, pola tidurnya, hindari stres, dan juga yang penting olahraga. Dok, kalau misalnya ada great people yang mau tanya-tanya tentang the aesthetic, bisa kepada sih dok? Oke, jadi mungkin ada yang mau pingin cari tahu lebih lanjut tentang The Aesthetic Skin, bisa langsung aja ke Instagram kami di @theaesthetics_id gitu. Oke, thank you banget Dokter Diska udah mau main-main Sama-sama. ke Gretong. Semoga nanti kita bisa bahas tentang hal lain ya dok ya di Gretong ataupun di konten-konten Great Eastern lainnya. Jangan lupa untuk menggunakan sunscreen secara konsisten. Mau kalian keluar cuma sebentar di indoor maupun outdoor, tetap harus menggunakan sunscreen. Karena bentuk self love itu bukan cuma untuk diri sendiri, tapi gimana kita caranya bisa menginspirasi dan juga bisa peduli ke orang-orang di sekitar kita. Oke, untuk great people yang sudah nonton, thank you ya, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen di bawah. Kira-kira kita mau bahas apa lagi ya yang seru, dan jangan lupa juga nih untuk share ke teman-teman kalian. Oke deh, see you great people, see you. Bareng Greto